Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pak Reki yang berkenan hati di tempat kami untuk melayani kami. Demikian adanya. Tapi harusnya sini ada hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya ada hadirat Tuhan tempat ini. Amin. Boleh dong sorak-sorai kali dahsyat, kali meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi kita dudukkan kata orang, kita masuk dalam doa. Kita siapkan hati pikiran roh kita. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, beribadah pada malam hari. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari Tuhan. Kalau setiap kami boleh hadir Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berfirman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh memberi kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu boleh menegur setiap kesalahan kami. Karena itulah firman-Mu yang memberikan bagi setiap kami Tuhan. Urapi para hamba-Mu yang telah menyiapkan hatinya untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Baik worship leader, singer maupun pemain musik juga yang memegang multimedia. Lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Walaupun setiap kami yang datang malam hari dengan segala masalah beban, masalah persoalan, Tuhan kami percaya, kami taruh di kaki salib-Mu. Kami hanya fokus kepada Injil Kristus lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan telah Kau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tasbihkan Tuhan ibadah kami pada malam hari dalam kuasa-Mu, di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita semua yang siap beribadah pada malam hari ini, sama-sama kita boleh berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini yang indah ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga nafas kehidupan. Ini semua bukan dari kehendak kita, tetapi oleh kasih Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti itu. Sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah yang mempesona kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan atas kasih setia. Kami menyembah Tuhan, bahkan di setiap. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkaulah Allah kami yang baik, Engkaulah Bapa kami yang baik dan kita kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa datang kepada-Mu untuk bisa memuji dan memuliakan nama. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar.
yang
mempesona setiap hati kami. Sebab Engkau Allah kami yang selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah menyertai kami ya Bapa. Di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami yakin Engkau ada di sisi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari saudara katakan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang sanggup memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan kerendahan hati kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu yang mengangkat tangannya Tuhan. Tuhan, lihatlah. Kami mau berserah kepadamu Yesus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Dengan keadaan apapun di Bapa, Engkau akan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan ku mau Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kepadamu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan kemuliaan berkata kita. Haleluya. Amin. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersukacita atas nama-Mu. Biarlah suasana surga turun atas setiap kami semua ya Bapa. Kami percaya sukacita-Mu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa seluruh kami Tuhan. Kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikanlah kita kasih bagi baik. Haleluya. Katakan Tuhan yang kuatkan kita. Tuhanlah Tuhan dan ya turun baru hanya padamu hati percaya.
saudara. Kita harus semangat, amin. Haleluya. Kita, haleluya. Kita harus bangkit bersama Yesus. Haleluya. Bangkit sudah nama Yesus. Yesus, Yesus. Katakan kuasanya. Haleluya. Kita buat semuanya. Ini senang galakan dimulai. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Katakan bangkit sudah nama Yesus. Bangkit sudah nama Yesus. Maju katakan kuasanya. Kita buat Tuhan berikan salam kiri buat Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikan senyum saudara. Haleluya. Oh haleluya, mungkin ada kesaksian kita. Oleh haleluya. Boleh. Ya, ya. Salam. Saya mungkin baru pertama kali di sini diundang sama PT NPI. Kalau Mas Joko ini udah kenal, udah sering karena kita tiap bulan ikut persekutuan doa. Jadi Mas datang makanya saya terkejut. Tapi saya tidak membahas yang lain. Saya berbicara tentang, saya rasa teman-teman di sini Bapak Ibu udah kenal lah Mas Joko dari mana. Saya hampir 11-12. Saya juga alumni dari Lapas Porong. Pagi ini saya bisa di sini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Dan yang paling luar biasanya, sebelum jadi siapa yang mau ditahan? Nggak ada kan?
Justru saya bersyukur karena bisa ditahan, bisa ditangkap oleh Polda Jatim, masuk penjara. Karena ketika saya di penjara, saya mengenal Kristus. Amin. Karena sebelumnya jadi setelah di penjara, saya mengenal Kristus. Disitulah titik baliknya. Ketika itu saya diisolasi, saya cuma bilang, saya lihat teman saya itu yang ini, dia ibadah. Akhirnya saya buat kesepakatan sama Tuhan, saya bilang, jika engkau disalibkan, hari ketiga engkau bangkit. Kalau memang mukjizat itu nyata, hari ketiga saya dipindahkan, karena isolasi itu nggak enak. Siapapun nggak ada yang bilang enak. Isolasi itu nggak enak. Ternyata hari ketiga saya dipindahkan tanpa apa-apa. Karena sekarang semua tahu sendiri ya, apalagi zaman 2026 ini parah. Saya dipindahkan, ketemu teman kamar, saling kenalan, ditanya, kalimatnya cuma satu, anakku kembalilah sekarang juga, dikasih Alkitab. Kamu baca ngerti nggak ngerti? Oh baca, karena penjara itu ya makan tidur. 2 bulan mulai, wah seru ini. Tiba-tiba tim pelayanan datang, Yayasan Pondok Kasih dengan Pak Regi, dengan tim. Di situ saya mikir, suatu hari saya keluar, saya ikut kalian. Saya masih di penjara, tapi saya optimis, saya akan ikut kalian pelayanan. Saya akan jadi bagian dari kalian. Ternyata puji Tuhan, hari ini saya pelayanan bersama Pak Regi dan tim keliling lapas. Pamekasan, Sidoarjo, Probolinggo, segala macam. Ini mungkin kita akan buka yang lain lagi ya. Setelah bebas, penyertaan Tuhan makin luar biasa. Tapi kalau saya ngomong kan kayaknya enak semua kan? Tapi sengsaranya gak ada. Makanya saya punya ayat Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita bermegah karena kesengsaraan. Kesengsaraan saya anggap penderitaan. Penderitaan mendatangkan ketekunan. Semakin menderita pasti kita semakin tekun, semakin sujud aja sama Tuhan, tapi ya sama Tuhan. Semakin tekun, udah tahan uji. Jadi masalah apapun, kok cuma gini aja Tuhan? Oke. Jadi udah nggak ada apa ya, Tuhan gimana ini? Nggak ada. Udah sukacita. Oh cuma segini. Oh cuma badai segini. Alah. Jadi Koregi sama Mas Joko mungkin tahu. Jadi saya menertawakan masalah, bukan bersungut-sungut dengan masalah lagi. Saya di penjara aja. Kalau mau jujur di penjara, saya sukacita, hidup enak loh. Penyertaan Tuhan luar biasa, itu makanan semua melimpah. Di luar, sampai hari ini belum tentu bisa tiap bulan makan babi kecap. Di penjara bisa makan babi kecap. Wah. Haleluya. Karena bergaulnya dengan teman-teman tipikal. Kecipratan juga kan, sama. Di ayat itu ada orang kaya dan Raja Lus. Raja Lus orang yang tidak punya kan. Raja Lus pun walaupun makan remah-remahnya orang kaya, tapi ketika dia meninggal, duduk di sebelah pangkuan Abraham. Semua, kalau saya bilang, apa yang ada di Alkitab firman Tuhan, satu persatu Tuhan genapi. Maka saya selalu bilang, hari ini penggenapan firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan. Luar biasa. Kesulitan ada, tapi salib. Fokusnya sama salib. Jadi kesulitan apapun, cuma ketawa. Dan anak istri dipelihara Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau dibilang kekurangan, pas butuh, pas ada. Tapi kan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, butuh ketaatan, ketulusan, kesetiaan. Banyak orang nggak sabar. Teman-teman saya yang alumni saya itu udah bebas, sekarang balik lagi. Bilang ya sudah, kalian kangen di dalam, silakanlah. Saya akan melayani kalian. Kalau udah taat, setia, apapun prosesnya, nikmat tiada, enak. Semakin menderita, kita bertahan, tiba-tiba, sekarang saya mungkin ya, nggak pernah cari kerja. Begitu bebas dari penjara, besoknya langsung kerja.
Oh enak banget, kuda itu karena ketaatan, kesetiaan saya tunjukkan. Saya bilang saya bisa diandalkan. Akhirnya sekarang pekerjaan banyak numpuk yang nawarin saya. Karena saya pusing sendiri, saya milih, oh enggak deh, masih sibuk. Sekarang melayani gereja apostolik, Citralek Apostolik Community Church, saya sebagai cleaning service, bersih-bersih gereja. Oh enggak apa-apa, rumah Tuhan kok. Jalanin sepenuh hati, jalanin dengan sukacita. Berkatnya, waduh. Kadang, Tuhan ampun deh, kebanyakan Tuhan. Anak istri, pas butuh, pas ada. Ya, saya yang namanya ibu-ibu, emak-emak pasti, ya kan? Ini anakmu sekolah ini, kapan butuhnya? Tanggal 10. Tanggal 10 kan? Hari ini tanggal 8. Iya, tapi tanggal 10 Tuhan kirim. Segitu santainya saya, tanggal 10 Tuhan kirim, benar. Anak masuk sekolah jam 7, jam 6 ada yang pesan. Dan hasilnya pas buat bayar. Kontrakkan 1 tahun ada orang yang tiba-tiba hamba Tuhan cuma sekali. Itulah ketika kita butuh Tuhan pasti kirim. Kodoni saya lagi nyembah Tuhan, Tuhan suruh saya berkati Kodoni, minta nomor rekening. Ketika saya kirim, ya mohon maaf, karena kan nggak ada bayangan, kenal juga nggak akrab, minta nomor rekening ya udah, berkat kan paling ya mohon maaf lah, mungkin 300-500 paling banyak. Orang kita nggak gitu akrab kok. Tiba-tiba dikirim angkanya cukup untuk bayar kontrakkan 1 tahun. Saya bilang, itu semua penyertaan Tuhan. Tapi untuk mendapatkan semua itu kan saya berproses. Nangisnya sama Tuhan. Mesbah doa, tiap hari teriak sama Tuhan. Tuhan, udah. Kalau saya mau buat di lagu ya, itu dari apa? Putelah mati dan tinggalkan cara hidup kerja lama. Karena saya sudah lahir baru. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau butuh Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Kira-kira itu aja yang bisa saya kesaksikan, soalnya nanti kelamaan ini, soalnya panjang. Yang penting tetap taat, tetap setia. Apapun masalah, Yesus pasti menyertai kita. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ini sangat luar biasa ya kesaksiannya saudara. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita fokus iman kita pada Tuhan. Segala permasalahan, segala pergumulan, kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan dalam kehidupan kita semua. Kita pujikan selidik ya, lihat hati. Selidiki ya, lihat hatimu. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki ya, lihat hatimu. Apakah ku
bahagia. Benar Tuhan lihat hati Bapa sambil mengasihi. Lihat hatiku, sahabat Sekali lagi katakan
surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah melihat segala kebaikan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami bersyukur membawa korban kami kepada Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu pengurapan daripada Tuhan, mengurapi tempat ini, urapi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bertumbuh dan berakar di tempat ini Tuhan, dan berbuah lebat, dan rasakan segala kebaikan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Tuhan, pakailah setiap hamba-hambamu di tempat ini menjadi alatmu, alat perpanjanganmu, sehingga engkau yang kau kendaki terjadi di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah benih-benih firman pada sore hari ini kami mau tabur tempat ini dengan baik menurut kehendak Tuhan. Urapi hambamu secara pribadi ya Tuhan. Hambamu yang terbatas, biarlah Tuhan menjadikan yang tiada pernah terbatas buat firman ini. Kami rindu firman ini pengurapan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam tentang firman ini kepada hamba-hambamu, dan menurut kehendak Tuhan. Tuhan, layakkan, mampukan hambamu menyampaikan isi hatimu dengan benar. Tuhan, pakailah hambamu yang mau setia, taat dan setia kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap perjalanannya, memberkati kemanapun pergi. Biarlah dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom buat jemaat GBI Diaspora DSCM ya. Terima kasih atas yang diberikan. Dan kalau mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Regi Christian. Nama lengkap saya adalah Kue Regi Christian. Biasa dipanggil Regi gitu aja ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jemaat yang sudah hadir ya. Walaupun hujan, macet, tadi saya akhirnya naik sepeda, takut terlambat karena hujan, angin, terus macet ya. Jadi naik sepeda aja biar cepat ya. Istri saya beribadah di GBI Rehoboth ya. Ya, jadi istri saya naik mobil, saya naik sepeda aja ya. Biasa mau lanang kudu ngalah. Ya, tadi sudah dibuka dengan kesaksian saudara kami ya. Johnny ini tergabung di yayasan kami. Dia penanggung jawab yang sekarang jabatannya penanggung jawab semua pelayanan ke rutan, lapas, dan Polda Jatim ya. Kalau dengar kesaksiannya senang ya, diberkati itu ya. Tapi prosesnya itu yang harus dilewati ya. Prosesnya itu bisa menangis ya. Prosesnya bisa sampai mencucurkan darah mungkin ya. Ya kalau Tuhan katakan gitu ya. Tapi setiap hidup kita itu ada sebuah rancangan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin. Bahwa rancangan itu yang Tuhan jalankan dalam hidup kita itu pasti akan terjadi ketika kita hidup di dalamnya Tuhan. Kalau kita hidup di luarnya Tuhan, nggak akan terjadi rancangan Tuhan. Ya, rancangan itu sangat terjadi dalam hidup kita ketika kita mau jalan di jalannya Tuhan. Ya, di dalam, mari kita buka di dalam Yesaya 55. Ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Yesaya 55 ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita baca dengan iman kita kepada Tuhan dengan suara yang keras. Hitungan 1, 2, 3. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan.
Ya, silakan duduk saudara-saudara. Saya beri judul bahwa firman hari ini, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, saya nggak ambil judul rancanganmu bukanlah rancanganku, karena rancangan manusia itu banyak. Ya, jalannya pun sama, jalannya manusia juga banyak. Tapi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita di jalannya Tuhan. Amin. Ya, jalannya Tuhan itu menurut kehendak Tuhan. Kalau rancangan manusia kecenderungannya banyak berbuatnya jahat. Ya, kecenderungannya manusia itu jahat, rancangan dalam pikirannya. Tapi kalau kita masuk dalam jalannya Tuhan, pasti pola hidupnya berubah, rancangannya pun jadi lebih baik. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan ini, mari kita masuk lebih dalam lagi, ya, bahwa kitab Yesaya yang pasal 55 ini adalah masa-masa di mana bangsa Israel mengalami yang tidak enak, masa pembuangan. Hidup di dalam pembuangan itu gak enak. Hidup seperti Joni yang katakan di dalam penjara, seperti saya yang pernah masuk, itu gak enak. Bapak Ibu, diasingkan. Ya, bangsa Israel itu mengalami seperti itu di masa pembuangan di Babel, ya, sekitar 586 Masehi, ya, kehancurannya bait suci yang dialami. Pertama, masa pembuangan itu selama 70 tahun lamanya. Ya, orang dihukum setahunnya kadang-kadang gak kuat, ya, apalagi 70 tahun, ya. Seumur hidup tambah pisah-pisah, ya, gitu. Ya, 70 tahun. Karena apa? Masa pembuangan terjadi atau masalah hidup kita terjadi sehingga kita masuk dalam rancangan kita sendiri, tidak masuk rancangan Tuhan. Karena apa? Karena kita gak taat sama Tuhan. Amin. Saudara mau taat dengan Tuhan? Kalau saudara mau taat sama Tuhan, berarti saudara masuk dalam rancangan Tuhan, jalannya Tuhan. Ya, puji Tuhan, walaupun hujan badai hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini menghadir, untuk masuk dalam rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan. Ya, bangsa Israel ini mengalami kondisi yang terpuruk. Ya, identitasnya hilang. Ya, orang kalau sudah jatuh pasti identitasnya juga hilang. Orang kaya jadi miskin itu identitasnya hilang. Ya, orang masuk penjara juga identitasnya hilang. Ya, kadang-kadang belum bisa diterima juga sama masyarakat. Padahal di dalam penjara sudah berubah. Ya, kadang-kadang orang masih mengecap, wah mantan penjara, wah padahal enggak, ya. Padahal kalau Bapak Ibu pelayanan penjara, hatinya orang di penjara itu hidup ini semua. Ya, nggak beringas-beringas Ibu, ya Bapak. Jadi jangan pernah takut kalau diajak mungkin Pak Gembala atau mana pelayan kemana. Jangan pernah takut, wah pelayan itu takut, jangan. Ya, kalau kita diutus apapun, pasti Tuhan sertai, Tuhan mampukan. Ya. Dalam situasi itu manusia kecenderungan. Nah, kalau kondisi yang terpuruk, manusia itu cenderung mengukur pertolongan Tuhan itu mainnya pakai logika. Ya, kalau kita kondisi yang terpuruk, biasanya rancangan manusia logikanya yang main. Ya, kecenderungannya logikanya main. Apa yang aku dapat gitu ketika melayani. Nah, itu kalau itu yang paling bahaya. Nah, kita harus mempunyai paradigma ketika kita hancur, itu harusnya lebih dekat sama Tuhan. Jangan lagi main kekuatan kita atau pikiran kita, tapi penyerahan hidup kepada Tuhan, itu yang benar.
selanjutnya mengharapkan pembebasan. Orang kalau sudah jatuh pinginnya cepet bangkit, ya, bebas sakarep. Tapi sebenarnya nggak baik juga. Perlunya ketika kita mau bangkit melibatkan Tuhan. Ketika apa? Kita mau bangkit itu harus melibatkan Tuhan. Karena apa? Kita jalannya kita akan dituntut sama Tuhan. Kalau kita terpuruk, pengen bebas, pengen cepat bangkit. Saudara tadi dengar kesaksian Joni bahwa penyertaan Tuhan itu tidak semata-mata hari ini langsung dibalik gitu sama Tuhan. Tapi ada proses yang harus jalan. Ya, ada proses yang harus dibayar. Ya. Seperti Tuhan Yesus mati kayu salib, itu perlu namanya untuk menyelamatkan saudara aja perlu membayar pengorbanan. Ya, begitu juga ketika kita mau menikmati jalannya Tuhan, kita harus juga ikuti jalannya Tuhan. Prosesnya tidak gampang. Ya, karakter juga berubah, semua kedagingan dilepas. Itu perlu namanya kesabaran. Buah-buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Ya. Terus yang ketiga, ketika menghadapi masalah kita terpuruk, terbuang, apa yang kita alami? Kadang-kadang cenderungnya kita apa? Meragukan Tuhan. Masa Tuhan aku sorong ini, Tuhan gak tolong saya. Ragu-ragu. Meragukan kesetiaan Tuhan dan meragukan sekali pertolongan Tuhan. Ya. Yesaya 55 ini adalah undangan Allah untuk kita semua. Mengundang Allah yang penuh kasih untuk datang kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-6 bisa dibuka di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata gini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita mau masuk ke dalam jalannya Tuhan, ayat ke-6 memberikan jawaban buat kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ketika kita sudah mendekat Tuhan, apa yang kita alami? Kesaksian Joni akan terjadi. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Ya, amin. Itu yang kita harus kerjakan. Ketika kita mengalami masalah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Minta sama Tuhan penyertaan Tuhan. Ingat ceritanya Tuhan Yusuf, ya, saudara-saudaranya merancangkan kejahatan tentang Yusuf. Tapi Yusuf dia selalu berjalan di jalannya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sertai jadi penguasa di Mesir. Ya. Kejadian 39 ayat yang ketiga bisa dibuka sebentar, tapi saya nggak bahas ya. Ini kuncinya. Di mana Yusuf, ya. Kejadian 39, sorry. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Nah, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, karena Yusuf masuk dalam jalannya Tuhan. Saudara-saudaranya merancangkan segala kejahatan, tapi Yusuf mengikuti jalannya Tuhan. Apa yang dibuatnya? Berhasil. Itulah Tuhan, caranya Tuhan. Ketika kita mengalami, ya, masalah-masalah hidup dalam itu, tapi kalau kita menyerahkan segala penyertaan Tuhan, terjadi, maka
Tuhan menyertai kita dan membuat kita jadi berhasil. Amin. Ya. Rancanganmu bukanlah rancanganmu. Kata rancangan menuju setiap pikiran, pertimbangan dan strategi. Ya, biasanya orang merancang bangunan pun ada strateginya, biar nggak roboh dan segala macam. Mau bekerja pun merancangkan strategi. Manusia itu banyak merancangkan strategi hidup dalam hidup. Dan akhirnya kalau nggak kecapai, timbulnya kejahatan. Ya, karena tidak melibatkan Tuhan. Ya, kalau bisa, kalau kita sudah masuk dalam hidup dalam Tuhan, rancangan-rancangan itu libatkan Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Amin. Ya. Manusia berpikir, ya, kalau manusia ini berpikirnya begini, pengalaman masa lalu, emosi, sesaat untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau manusia itu lebih cenderung berdasarkan apa? Membuat rancangan segala kehidupannya, strateginya penuh emosi. Ya, emosional. Ya. Kalau Allah berpikirnya tujuannya keselamatan. Jalannya yang Tuhan tunjukkan, tujuannya keselamatan buat hidup kita. Bukan manusia. Manusia itu rancangannya kejahatan. Banyak. Tapi tujuan Allah berpikir membuat manusia itu merasakan sebuah keselamatan daripada Tuhan. Kata jalanmu bukanlah jalanku, ya. Jalan dalam bahasa Ibrani direct berarti cara hidup, arah proses. Jadi untuk mengikuti jalan Tuhan itu ada proses yang saya katakan tadi. Bukan hanya hari ini langsung Tuhan ya, tapi ada proses yang harus dilakukan. Ya, harus melibatkan Tuhan. Jangan menurut kehendak kita. Kehendak kita itu emosional aja, ambisi. Ya, sehingga apa kalau nggak tercapai kecenderungan manusia berbuatnya jahat. Ya. Manusia fokusnya pada apa? Hasilnya cepat. Ya. Untungannya cuannya akeh. Jadi manusia itu mikirnya sepening cuan akeh. Jadi nggak mau sorong gitu. Tapi Tuhan itu nggak, ya. Jalannya pengennya mudah, manusia itu dan cepat dan mari. Ya. Tapi yang selanjutnya manusia itu berpikirnya ingin nyaman kok. Ya, susah ya mau. Allah sering memakai hidup untuk mengalami jalannya Tuhan. Itu kadang-kadang prosesnya panjang. Ya. Semakin kita mengeraskan hati kita, Tuhan itu prosesnya semakin panjang. Kalau kita lembut dengan Tuhan, prosesnya lebih cepat. Amin. Ya. Allah sering memakai untuk masuk ke dalam jalannya Tuhan itu melalui penderitaan, ya, masalah, kehidupan. Untuk apa? Masuk dalam jalannya Tuhan. Ya, ada satu pujian gini, jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kita itu nggak pernah bisa menyelami jalannya Tuhan kalau kita nggak mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan kita, jalannya Tuhan nggak akan ketemu. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa jalan saudara dengan Tuhan itu beda. Amin. Makanya untuk jadi satu sesuai jalannya Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Dekat sama Tuhan. Biar ketemu jalannya. Ya, makanya jalannya Tuhan itu nggak terserah. Kalau kita sudah masuk jalannya Tuhan, Iramnya katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Bahwa ketika masuk dalam jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan, itu rancangannya sungguh indah. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Tidak ada rancangan ketakutan dalam hidup. Ya, kita memasuki tahun 2026 nggak usah takut. Kita punya rancangan Tuhan yang terbaik, jalannya Tuhan yang terbaik. Ya, jangan pernah ragukan. Ketika kita masuk jalannya Tuhan, apa yang kita harus kerjakan? Mazmur 1 ayat 1, ayat yang ke-3, ayat yang kedua mengatakan kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita masuk dalam jalannya Tuhan, jangan sampai kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk apa? Jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Ayat yang ketiganya berkata ini, maka ia seperti pohon di tepi aliran sungai yang pada musimnya selalu akan berbuah dan menghasilkan buahnya. Daunnya tidak akan layu, apa saja yang dibuatnya berhasil. Itulah ketika kita masuk ke dalam jalannya Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Apa yang dialami John itu dia sudah kerjakan, makanya Tuhan sertai. Sampai hari ini dia kerjanya cuma bersih gereja, tapi dia nggak pernah kekurangan. Bahkan dia banyak memberkati orang. Itu kalau disaksikan, tapi saya nggak perlu khotbah Pak. Dia yang sudah khotbah kesaksian aja cukup Pak. Jadi sungguh luar biasa, ya. Dia tiap hari bersih gereja, tiap bulan dapat, dia katakan numbung Yusuf, ya, beras, minyak goreng semua, tapi dia nggak masak, bagikan kampung-kampungnya dia, dikasih-kasihkan. Padahal dia butuh, tapi dia nggak pernah kerja untuk dirinya sendiri. Dia kerja, atau minjem ya jadi kesaksiannya ya, bagikan semua kampung. Ya, suatu saatnya saya nganterin malam-malam ke rumahnya dia, semua kampung kenal dia semua. Ya, jadi ketika hidup kita berjalannya tuh masuk jalan tuh, apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, pasti menghasilkan buah. Ya, buah itu akan bisa dirasakan, dan apapun yang dikerjakan hal yang kecil berhasil. Sampai detik ini Joni malah yang dikejar-kejar banyak orderan, bukan kita yang harus kejar cari orderan, ya. Ya, itu cara Tuhan. Ketika kita jalannya Tuhan, penyertaan Tuhan itu menyertai kemanapun kita pergi. Yusuf adalah contoh firman Tuhan. Ketika dia dirancangkan
saudara-saudaranya yang jahat, tapi ujung-ujungnya dia taat kepada jalannya Tuhan, tidak sama sekali berbuat dosa dan masuk jalannya Tuhan. Dia apa yang dia kerjakan, di semuanya Tuhan sediakan dan Tuhan bikin dia berhasil. Ya, itu sudah contoh yang Tuhan berikan. Dan sekarang kalau kehidupan manusia pun sama. Sudah contohnya ada Joni. Ya, saya bawa ke sini karena dia sering kesaksian itu dan saya rindu membagikan firman Tuhan ini biar Joni juga jadi berkat di tempat ini. Sebenarnya ada lagi satu, Bu Sondak ya. Bu Sondak ini nggak dapat karena ya, karena nggak dapat bread sudah terlambat ya. Jadi saya kan dia saja Bu Sondak juga, tapi nggak bisa dapat. Ya, itulah caranya Tuhan. Ketika kita masuk jalannya Tuhan, Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Ya, semua mau disertai Tuhan, semua mau diberkati Tuhan, masuklah dalam jalannya Tuhan. Jangan menyimpang lagi. Ya, jangan dibuat jalannya Tuhan. Orang masuk jalannya Tuhan, lakukanlah seperti di Mazmur 1. Ya, jalan orang benar dan orang fasik. Belajarlah kepada jalan orang benar. Itu yang kita renungkan. Jalan orang benar itu Tuhan sertai. Jalan orang benar itu Tuhan, bukan yang jalan. Tapi ayat yang ketiga ditegaskan itu. Ya, bahwa penyertaan Tuhan setiap musimnya dibuatnya berhasil, berbuah, gak akan kekurangan. Nah, seperti Joni itu gak pernah kekurangan. Walaupun dia gak bekerja, tapi Tuhan cukupkan. Ya. Mari kita masuk lagi dalam firman Tuhan. Penegasan otoritas Allah itu bukan opini aja, ya, tapi deklarasi dari Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu bukan cuma omong-omong doang dari orang, bukan dari kesaksian Joni aja. Itu pernyataan deklarasinya Tuhan kepada kita. Bahwa sampai detik ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu-ragu sama Tuhan. Yakinkan dirimu dan percayakan dirimu sepenuhnya pada Tuhan. Izinkan Tuhan menyertai hidup saudara. Yang pertama tadi katakan apa? Carilah Tuhan. Selanjutnya ayat di bawahnya, ayatnya ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Ayatnya ke-7 begini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi. Kalau kita sudah jalannya salah, ojo diterus mau Bapak Ibu nabrak. Lampu merah ini stop ya, stop berhenti ya. Jangan diberabas no. Nabrak. Makanya ayat 7 mengatakan orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kalau sudah kita salah, kata ayat ini, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, dia akan memberikan pengampunan dengan limpah. Tuhan itu mengasihi. Kalau kita datang dan cari Tuhan, kata Tuhan mengasihi kita. Kalau kita jalannya salah dan kembali kepada kita, kepada Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Ya, jangan pernah ragu lagi akan kasih Tuhan. Kalau kita salah, ayo balik lagi itu. Ya, karena Tuhan itu mengasihi dan Maha Pengampun. Ayat yang ke-7. Makanya ayat yang ke-8 mengatakan sebab rancangan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Makanya kalau kita merancangkan atau membuat jalan, jangan memaksa Tuhan. Amin.
Jangan sekali-sekali. Karena apa? Kadang-kadang apa yang kita rancangkan dengan yang kita pikirkan, Tuhan belum tentu sama. Makanya jangan selalu memaksa Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan memaksa Tuhan ya. Ya. Paksa Tuhan, Tuhan kudu ngene. Nah, padahal yang menciptakan saudara itu ya Tuhan dipaksa. Ya, jangan sampai. Ayat ini menyatakan sebuah perbedaan. Perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan itu beda, Bapak. Jadi tidak bisa dipaksakan. Yang punya kehendaklah yang akan memberikan. Amin. Bukan yang kita ini yang harus Tuhan tunduk kepada kita, tapi kita yang harus tunduk sama Tuhan. Ya, jangan memaksa kehendak Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, izinkan semua itu kehendak Tuhan yang terjadi. Ayat yang ke-9 berkata gini, seperti tingginya langit dan bumi. Nah, ini sudah ada jarak. Ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan sudah menetapkan lagi. Nah, ayat 9 ini bicara kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan terjadi ketika kita masuk dalam jalannya Tuhan. Ya, jadi tegas juga ayat 9 ini mengatakan perbedaannya. Tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu. Ya, sudah jelas Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa belum dijawab Tuhan, cuma apa? Ya, kadang-kadang kehendak kita itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapi serahkan apa yang menjadi kerinduan itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan dipaksa Tuhan. Ayat 9 ini mengingatkan kita jangan memaksa Tuhan. Ya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena rancangan dan jalannya kita itu sudah beda sama Tuhan. Untuk masuk ke sana jalannya Tuhan, kita harus ayat ke-6 itu harus terjadi dalam hidup kita. Carilah Tuhan selama Ia mau ditemui dan berserulah, maka Ia dekat. Kalau jalannya salah, balik lagi. Amin. Karena Tuhan itu apa? Mengampuni, mengasihi, ayat yang ke-7. Ya. Penutup dari saya. Ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, saat itulah iman kita itu diuji. Ya. Kalau kita jalannya beda, ya, sama Tuhan, itulah saat iman kita diuji. Ya, dan dibentuk menurut kehendak Tuhan. Ya, kalau jalannya kita sudah beda, berarti iman itu kita sedang diuji. Apakah saudara akan menggantungkan kehidupan sepenuhnya masalah itu kepada Tuhan atau menggunakan kekuatan sendiri? Hati-hati. Ya, jangan menggunakan kekuatan sendiri, tapi jaga imanmu kepada Tuhan. Ketika jalannya berbeda. Jalan manusia mungkin tampak benar, tadi saya katakan, tetapi jalan Tuhan selalu membawa pemulihan. Ya, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, kayak Joni ini, ya tadi saksikan dari nol, nggak punya apa-apa. Dia dari Aceh, Bapak Ibu. Ya, di Surabaya ini nggak ada keluarga. Ya, ada istri tapi di beda ya. Tapi sampai sekarang ini Tuhan benar-benar pulihkan kehidupannya. Ya, kerjanya cuma melayani aja di gereja, pelayanan ke rutan, lapas, polda. Tuhan yang baik, hitungkan sendiri berkatnya.
Makanya Ibu, ketika kita masuk jalannya Tuhan, rajinlah dekat dengan Tuhan. Baca firman. Biarlah kehidupan saudara itu seperti apa? Pohon yang di tepi di aliran air, yang pada musimnya selalu berbuah, daunnya tidak pernah layu. Amin. Ya, itu aja dari firman dari saya. Biarlah firman ini jadi berkat di tempat ini. Biarlah firman ini menjadi hidup, gairah hidup saudara untuk bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Mari kita buka hati kita sepenuhnya bersandar kepada jalannya Tuhan. Mari masuk dalam perancangan Tuhan saat ini. Fokus saudara saat ini kepada Tuhan. Masuk dalam rancangan Tuhan, masuk dalam jalannya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, dibuatnya selalu berhasil. Haleluya. Nyata di dalam
semua fokusnya kepada Tuhan saja. Izinkan rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Mari pusatkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan. Biarlah rancangan itu ada dalam setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Rancangan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Mari masuk jalannya Tuhan. Mari kita masuk sungguh-sungguh ke jalannya Tuhan. Jangan pernah ragukan lagi jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak pernah terselami buat pikiran kita. Makanya kita gak usah main rancangan dalam pikiran hidup kita. Serahkan segala sesuatu kehendak kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya beri waktu saudara membuat komitmen dengan Tuhan Saya beri waktu saudara berdoa secara pribadi, terlepas pribadi tempat ini dengan Tuhan. Satukan visimu dengan Tuhan, misimu juga dengan Tuhan. Biarlah terjadi di dalam kehidupan keluarga. Haleluya. Terima kasih. Oh, mengalir penuhi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Iya, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoalah sama Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan kesungguhanmu kepada Tuhan. Ikutilah jalan yang benar hanya kepada Yesus Tuhan. Jalan yang benar itu. Izinkan Tuhan menyertaimu saat ini. Biarlah berhasil dalam hidupmu karena ada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu, hati kehadiranmu, hati syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang begitu sempurna Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Berapa orang pun yang hadir pada sore hari ini, Engkau hadir Tuhan. Engkau datang ke tempat ini, nyatakan mujizat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Regia Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam
apapun yang beliau lakukan, kerjakan ya Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati dengan berkelimpahan, terutama kesehatannya ya Tuhan, terutama juga pelayanannya Tuhan, kemanapun Tuhan, Engkau utus beliau Tuhan, Engkau biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari pelayanannya semakin indah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain ya Tuhan, di mana firman-Mu telah berkata ya Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan yang telah bersaksi ada Kojoni ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu pakailah hamba-Mu ini sesuai rencana-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, Kau buat berhasil Tuhan. Dan juga hamba-Nya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta tempat ini, Bapak Triswito ya Tuhan, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anaknya, cucu menantunya, dan istrinya ya Tuhan. Selalu Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan memberkati dengan berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pemain musik, juga Tuhan berkati semuanya Tuhan. WL bersama singer juga Tuhan berkati semua jemaat yang hadir pada sore hari ini, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu, membawa bangsa, negara dan kota kami ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas bangsa Indonesia yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, anugerah kemerdekaan, persatuan dalam beragaman serta pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tidak dapat berdiri teguh tanpa Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan daerah, presiden, wakil presiden, Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh aparat pemerintah. Berikan mereka hikmat dari Allah, hati yang takut akan Engkau ya Tuhan, integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jauhkan mereka dari korupsi, kesombongan, dan penyalahgunaan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi keamanan dan kedamaian bangsa ini. Lindungilah negeri kami dari perpecahan, kekerasan, bencana, dan segala kuasa gelap yang ingin merusak persatuan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Daerah-daerah yang sedang mengalami konflik ya Tuhan, kesulitan ekonomi atau penderitaan, kami juga menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap keluarga, anak-anak, kaum muda, para pekerja, pelajar, dan lansia. Jadikan kota ini tempat yang aman, penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan garam ya Tuhan, membawa damai sejahtera Kristus bagi lingkungan sekitar. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, pulihkan hati kami untuk kembali kepadamu. Biarlah kehendak-Mu jadi atas bangsa, negara, dan kota kami seperti di surga, demikian juga di bumi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja diaspora sejahtera Dodi ini ya Tuhan, Kupang Gunung Timur ini ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja di tempat ini, nyatakan mujizat-Mu bagi di tempat ini ya Tuhan. Biarlah semua jemaat, semua yang haus akan kasih-Mu, haus akan firman-Mu, lapar akan firman-Mu ya Tuhan, haus akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat mereka semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan, antarkan mereka minggu depan untuk tempat ini, ketuk hatinya ya Tuhan, untuk bersatu hati memuji memuliakan nama Engkau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja tempat ini. Apapun yang diperlukan, apapun yang menjadi kebutuhan, kekurangan apapun Tuhan, Tuhan akan sediakan tempat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita juga saatnya kami akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan, akan mengembalikan berlipat-lipat kali karena sucikan kudusan
kudus kami Tuhan, pemberian persembahan kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua diberkati? Amin. Luar biasa, hari ini kita boleh menerima berkat baik lewat kesaksian dari Bang Joni. Luar biasa ya. Dan juga dari Bapak Pendeta Regi. Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kita kepada mutu DSJR. Sempurna, berubah, Pasti. prosesnya, Terus. siap diproses, Amin. ya prosesnya seperti Bang Joni rasakan luar biasa ya. Dan setelah diproses Tuhan sangat dekat, belum minta aja sudah disiapin ya. Luar biasa ya. Kita semua percaya saudara ya, Yusuf sebagai contoh teladan dalam Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga lihat ya. Kemarin juga saya sampaikan, mari kita belajar memberi supaya kita juga menerima dari Tuhan. Karena sebelum kita memberi, Tuhan sudah memberi kepada kita ya. Nah, kalau ini diberkati Tuhan luar biasa, harus jadi saluran berkat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus kita renungkan ya. Terus kita pelajari, semakin sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan. Terima kasih Pak buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua di tempat ini. Saudaraku, terima kasih juga kami ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini ya. Tempat ini adalah tempat banget ya. Kita diberi kesempatan untuk bisa menempati ya. Dan kita diberi kesempatan untuk bisa merenovasi ya. Puji Tuhan, itu juga oleh kemurahan Tuhan. Dan kita punya mutu atau kerinduan 5 tahun buka ya. Ini saudara ya, ini hati Tuhan, bukan hatinya Pak Rudi ya. Terus kita kerjakan saudara ya. Mungkin saudara berpikir, dari mana Pak uangnya?
Lah saudara bangun ini aja nggak pakai uang. Ya, jadi pakai iman. Amin. Kita percaya, ya. Tempat ini sebelah ada yang kosong, nggak dipakai. Nah, ya, Bapak Ibu berdoa, ya. Kita percaya kalau Tuhan menghendaki pasti puji Tuhan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelaskan tadi kalau ini diberkati harus dekat. Kapan saat kita mendekat? Di tempat ini ada jam ibadah. Hari Rebo doa malam. Ya, cari itu. Hari Sabtu ada doa pagi. Cari itu. Ya. Hari Minggu tempat ini ada ibadah. Cari Tuhan. Ya, jangan cari yang lain. Carilah Tuhan supaya kita lebih dekat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim PAW, para pemain musik dan pemuji yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pada kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Kami memuji. Pastikanlah engkau pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat yang Allah sediakan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara pada waktu masuk, diberkatilah pada saat keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan memimpin menyertai engkau semua dari sekarang bahkan sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, Amin.